Ini topiknya saudara sekalian, apa yang membuat Allah tersenyum? Ya, saya berpikir bahwa ini adalah satu hal yang penting sekali saudara sekalian karena pasti ada perbedaan antara anak yang membuat bapaknya bisa senang dengan anak yang membuat bapaknya tidak merasa senang. Pasti akan ada perbedaan akan hal itu saudara sekalian. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa membuat Bapa kita di surga itu, Allah kita itu tersenyum. Firman Tuhan mengatakan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25, May the Lord smile on you and be gracious to you. Kiranya Tuhan itu tersenyum kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Mazmur 119 ayatnya yang ke-135 juga mengatakan, sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dan inilah yang diharapkan oleh pemazmur, saudara sekalian, bahwa wajah Tuhan ya tersenyum kepadanya dan Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapan kepadanya. Dan bukankah ini juga adalah kerinduan kita semua? Kita ingin selalu bahwa Allah senang, Allah sukacita ketika Allah melihat kita. Dan Allah mengajarkan, Allah menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Tahun 2023, saudara sekalian, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita lebih harus melekat kepada Tuhan supaya jalan-jalan hidup kita ini saudara sekalian tidak melenceng ya, supaya apakah yang kita kerjakan semuanya, pekerjaan kita ke apa saja saudara sekalian, itu bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jadikan menyenangkan hati Tuhan itu menjadi tujuan bagi kehidupan kita. Ya, biarlah kita fokus benar-benar untuk usaha bagaimana membuat Tuhan itu bisa tersenyum, saudara sekalian. Ya, kemarin saya mengatakan di Bekasi, saudara sekalian, hidup berfokus Kristus artinya kita itu memusatkan segala perhatian kita, pikiran kita, apa saja saudara sekalian, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya saudara sekalian? Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10 mengatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah apa saja yang kita lakukan, ya, apa saja yang kita ingin kerjakan, kita mesti berpikir dulu, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini akan menyenangkan hati Tuhan? Berusahalah untuk mengenal apa yang menyenangkan hati Kristus dan lakukanlah itu. Jadi inilah yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita. Apa saja sih yang membuat Tuhan itu bisa disenangkan? Dan ayo kita lakukan itu. Saudara sekalian, di dalam zaman Nuh ya, dikatakan Alkitab kita mengatakan bahwa manusia itu bertindak semaunya sendiri. Asal menyenangkan dirinya sendiri, apa yang membuat dirinya senang dan itu yang dilakukan, dan itulah yang terjadi di zaman Nuh. Mereka sudah nggak lagi, saudara sekalian, sudah lupa akan Tuhan. Pokoknya fokusnya hanya kepada diri sendiri saja. Dan kita akan belajar dari zaman Nuh ini, ya, sekalipun yang lain saudara sekalian bertindak semaunya sendiri, asal senangkan dirinya sendiri. Tetapi Nuh pada zamannya itu, Nuh itu dikatakan dia berkenan kepada Allah. Allah bergaul akrab dengan Nuh, saudara sekalian. Jadi Nuh membuat perbedaan. Nuh hanya Nuh seorang diri yang membuat Allah itu tersenyum, saudara sekalian. Ya, kita akan belajar dari kisah ini. Apa saja yang dilakukan oleh Nuh. Saudara sekalian, bila kita ingin menyenangkan hati Allah, maka kita harus mengasihi Dia di atas segalanya. Kita akan menyukakan, kita akan membuat Allah tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya.
Dialah Allah yang harus kita tinggikan, yang harus kita agungkan di dalam kehidupan kita. Nggak ada yang lain, saudara sekalian. Hanya Dia saja. Nuh itu mengasihi Allah lebih daripada segalanya. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 mengatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Gak ada orang lain yang di zaman Nuh itu yang lebih yang menyenangkan hati Allah, hanya Nuh seorang sendiri. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hari ini saya kepingin saudara sekalian, tahun 2023 yang baru saja kita masukin ini, kita ambil satu komitmen ya, biarlah aku tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang aku buat, tetapi biarlah tahun 2023 aku mau fokus untuk bagaimana hidupku ini bisa menyukakan hati Allah, dan itu yang harus kita pelajari terus saudara sekalian. Hal apa sih yang bisa menyukakan hati Allah? Yang pertama, kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi Yesus itu di atas segala-galanya, lebih daripada pekerjaan kita, lebih dari apapun juga. Ini yang nomor satu. Aku tidak mengingini korban, saudara sekalian, kata firman Tuhan. Aku tidak mengingini korban-korbanmu. Aku mengingini kasih-Mu. Saudara sekalian, jadi kalau kita cuma sekedar memuji, menyembah tanpa ada kasih di dalamnya, maka Tuhan mengatakan, aku tidak mengingini itu semua. Jadi tindakan-tindakan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, haruslah itu semua dimotivasi karena kita mengasihi Tuhan. Kalau apapun yang kita lakukan, seperti kita berdoa pagi ini, seperti kita menaikkan puji-pujian di gereja, menyembah Tuhan. Tetapi kalau itu kita lakukan tanpa dimotivasi oleh kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan itu tidak ada nilainya, saudara sekalian. Ya, jadi kita mesti benar-benar memperhatikan apakah apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan kerohanian yang kita lakukan, itu kalau tidak dimotivasi, kalau tidak didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan, kalau itu tidak didasari oleh aku melakukan ini karena aku ingin bersyukur kepada Tuhan, aku ingin membalas cintanya Tuhan, kalau tidak didasari oleh hal itu, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ayo kita fokus ya. Jadi bukan fokus kepada saudara sekalian, hal-hal yang rohani, yang tanpa kasih, tetapi betul-betul kita fokus untuk selalu kita mengingat bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita, supaya kita bisa membalas kasih-Nya. Oleh sebab itu saya ulangi pagi ini, saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu saya sudah katakan juga, betapa pentingnya kita membuat jurnal perjalanan kerohanian kita. Ketika kita susah dan kita ditolong oleh Tuhan, ketika kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan, kita catetin itu semua, saudara sekalian, ya. Ketika nanti kalau ada masalah, kita buka jurnal kerohanian. Dulu Tuhan sudah menolong aku, dulu Tuhan sudah menyembuhkan aku, dulu Tuhan sudah menopang aku, saudara sekalian. Dan hal-hal yang demikian itu akan membuat kita kuat kembali. Kita akan mengingat kasih-Nya Tuhan. Saudara sekalian, ayo kita lakukan ini di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak memuji biasa-biasa saja, kita tidak menyembah biasa-biasa saja, tetapi itu atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Melakukan pekerjaan pelayanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang kita senang untuk melakukan itu. Saudara sekalian, walaupun saudara sekalian mungkin itu tidak banyak artinya, tetapi kalau kita melakukan karena kita senang melakukannya, maka itu juga akan menyenangkan hati Tuhan. Saya kemarin juga bersaksi, saudara sekalian,
ketika saya di Australia beberapa tahun yang lalu, tahun 98 sampai sekian, saudara sekalian, dan anak saya yang paling kecil, Aldi, itu masih kecil, saudara sekalian, dia masih kecil. Dan karena di Australia kan semuanya mesti dikerjain sendiri, ketika juga termasuk apa itu namanya, bersihkan halaman, ya, cabutin rumput-rumput yang liar, saudara sekalian. Nah, Aldi suka bantu itu, saudara sekalian. Ya, kalau saya cabut-cabut rumput, dia juga ikut cabut-cabut. Walaupun, saudara sekalian, yang dicabutin bukan cuma rumput liar aja, hampir semuanya dia, yang kenanya aja dicabutin. Jadi, ya, menolongkah buat saya? Apakah kerjaan saya akan lebih cepatkah dengan ditolong oleh Aldi? Enggak juga, saudara sekalian. Mungkin malah lebih berantakan, ya. Tetapi saya senang gitu loh. Saya senang karena anak saya ngikut-ngikut bantu saya. Nah, demikian juga, saudara sekalian, kita terhadap Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ya, mungkin pelayanan kita, ya, apa ya, Tuhan bisa melakukan kok apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Dia, karena kita mengasihi Dia, Dia mengasihi kita, dan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, itu yang pertama. Dan yang selanjutnya, saudara sekalian, kita akan membuat Allah itu tersenyum bila kita mempercayai Dia sepenuh hati kita. Tidak ada hal yang lain yang Allah itu inginkan dari kita selain mengasihi Dia dan percaya kepada Dia sepenuh hati kita, mengandalkan Dia sepenuh hati kita. Tahun 2023, apa yang kita mau andalkan? Apa yang kita mau percayai? Uang kita kah? Kedudukan kita kah? Kepandaian kita kah? Atau kita mempercayai Tuhan lebih dari segalanya? Kita lebih mengandalkan Tuhan di atas semua kemampuan kita, di atas semua uang yang kita punya, harta yang kita punya. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, lebih percaya pada Tuhan. Ayo kita belajar mulai hari ini lebih lagi, saudara sekalian, percaya lebih lagi kepada Tuhan, mempercayai Dia lebih lagi. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi Nuh itu diminta oleh Allah membuat bahtera, yang Nuh sendiri juga nggak tahu modelnya itu seperti apa sih bahtera itu, karena belum ada bahtera, belum pernah orang membuat itu. Nuh cuma ngikuti aja apa yang Tuhan suruh. Saudara sekalian, percaya penuh kepada Tuhan, mempercayai setiap kata-kata Tuhan, mempercayai setiap perintah Tuhan, walaupun mungkin kadang-kadang tidak masuk di akal kita, nggak ngerti kita, tapi kita melangkah saja. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, karena imannya Nuh itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Hari ini, saudara sekalian, mungkin saudara sekalian kita benar sedang menghadapi sesuatu yang sulit, benar mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih sulit bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tetapi kita itu punya Allah, ya. Tetapi kita itu punya penopang. Kita itu punya Allah yang siap untuk menolong kita. Tapi kuncinya, tetapi pertanyaannya adalah, adakah kita percaya pada Dia? Itu yang harus jadi pertanyaan pada kita. Ataukah kita lebih percaya kepada kata-kata teman kita, kata-kata ahli menurut kita, atau mungkin kita lebih percaya kepada pikiran kita sendiri, atau kita ini mempercayai Allah? Hari ini, saudara sekalian, saya sungguh kepingin bahwa ayo kita belajar, ya, mempercayai Allah lebih daripada yang lain. Mempercayai Allah lebih daripada berita-berita yang bahkan mungkin diucapkan oleh para ahli.
kita percaya Allah lebih daripada itu semua. Saudara sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang kita akan menyenangkan hati Allah bila kita memuji dan bersyukur kepada-Nya. Memuji, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Ini haruslah karena respons kita atas apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Ini harus menjadi respon, saudara sekalian. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhan itu sudah melakukan yang baik kepadamu, maka respons ini loh, kita merespons dengan memuji dan bersyukur. Saudara sekalian, sebab itu pujian dan ucapan syukur itu juga adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kenapa Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan? Setelah Nuh keluar dari bahtera itu. Karena Nuh mengingat kasih kemurahan Tuhan saja. Karena Nuh sadar, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan dia, dia juga akan sama dengan orang-orang yang lain, mati binasa karena air bah itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kasih kemurahannya kepadanya, dia sama dengan yang lain-lain. Dan oleh sebab itu, Nuh bersyukur kepada Tuhan. Nuh memuji Tuhan. Nuh mendirikan mezbah, korban bakaran bagi Tuhan. Hari ini, sekali lagi saya ingin mengatakan, apa yang kau lakukan atau puji-pujianmu didasari oleh apa? Apakah karena itu hanya sebuah kebiasaan saja? Apakah itu perintah dari gereja atau apa yang mendasari itu? Hari ini saya ingin bahwa kita melakukan segala sesuatu itu karena respons kita atas kebaikan Allah yang sudah kita rasakan. Dia Allah yang telah menyelamatkan kita. Dia Allah yang melindungi kita selalu. Oleh sebab itu kita wajib, kita patut untuk memuji dan bersyukur kepadanya. Inilah yang harus menjadi motivasi kita ketika kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, kita harus semuanya dimotivasi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, dan yang terakhir, yang keempat, apa yang membuat Allah tersenyum adalah bila kita menggunakan kemampuan kita. Allah tidak mau bahwa kita itu diam saja. Menyerahkan semuanya itu Allah yang mengerjakan. Tetapi Allah mau sekali lagi bekerja bersama-sama dengan kita. Seperti tadi saya berikan contoh, saya dan anak saya yang kecil. Bekerja bersama-sama. Ya, bekerja bersama. Itu saja sudah menyenangkan. Allah juga ingin ketika kita melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Dia, menggunakan kemampuan yang Allah sudah taruh di dalam diri kita, menggunakan talenta yang Allah sudah kasih kepada kita, menggunakan hikmat kita, pengetahuan kita yang Allah sudah berikan dan digunakan untuk Tuhan. Dan itulah yang membuat Allah senang, Allah tersenyum. Gunakan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepadamu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, saya berusaha sungguh-sungguh. Saya konsentrasi sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya lewat saya belajar di sekolah, saudara sekalian, lewat mungkin talenta yang saya punyai. Saya ingin sungguh-sungguh memakai ini di sisa waktu hidup saya ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Digunakan untuk memberkati Tuhan, memberkati orang lain juga. Biarlah keempat hal ini, saudara sekalian, menjadi hal yang memotivasi kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan sehingga Tuhan disenangkan. Amin.